Oke, pernah nggak sih kepikiran, gimana bisa kekuatan militer terbesar dalam sejarah seolah-olah nggak berdaya di salah satu jalur perairan paling penting di dunia? Nah, ini tuh teka-teki yang bikin banyak orang bingung, dan hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Pertanyaan utamanya ya ini. Di satu sisi, ada Angkatan Laut Amerika Serikat dengan teknologi yang harganya miliaran dolar. Terus di sisi lain, cuma sebuah selat yang relatif kecil, Selat Hormuz. Kalau dipikir-pikir, harusnya ini pertarungan yang gampang kan? Tapi kenyataannya, jauh lebih rumit dari itu. Coba deh, lihat kekuatan ini. Kapal induk kayak USS Gerald R. Ford, ini kan pada dasarnya kota terapung dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan mereka patroli di wilayah ini. Amerika Serikat itu menempatkan hampir 1/5 dari seluruh armada kapal induknya di sana, lengkap sama armada pengawalnya yang masif. Kekuatannya jelas bukan main-main. Tapi ya itu, semua kekuatan ini menghadapi tantangan yang gak bisa diselesaikan cuma pakai kapal perang. Nah, untuk memahaminya, kita perlu gali lebih dalam nih. Ini bukan sekedar pertarungan kapal lawan kapal. Ini adalah bentrokan dua filosofi perang laut yang beda banget. Begini, Angkatan Laut AS itu dibangun di atas konsep yang namanya Sea Control atau pengendalian laut. Tujuannya sebenarnya simpel, mendominasi lautan, memastikan jalur pelayaran aman buat sekutu, dan memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia. Intinya, mereka mau jadi penguasa di papan catur. Nah, Iran di sisi lain pakai strategi yang sama sekali berbeda. Strategi asimetris yang disebut sea denial atau penolakan laut. Mereka tuh nggak perlu ngalahin Angkatan Laut AS dalam pertempuran langsung. Tujuan mereka jauh lebih sederhana. Bikin selat itu jadi terlalu berbahaya untuk dilewati siapapun. Jadi mereka nggak perlu menang, mereka cukup merusak papan caturnya aja. Dan disinilah kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada AS dengan kapal induk dan kapal perusak canggihnya yang tugasnya melindungi perdagangan global. Di sisi lain, ada Iran yang pakai senjata anti kapal, drone, dan ranjau yang harganya jauh lebih murah untuk nargeting tanker-tanker minyak yang besar dan lambat. Dua tujuan yang sama sekali berbeda dengan alat yang juga sangat berbeda. Supaya kita benar-benar paham kenapa strategi sea denial ini efektif banget, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Soalnya, ada satu pelajaran sejarah yang selalu menghantui setiap rencana angkatan laut yang beroperasi di perairan sempit. Kita balik ke tahun 1915. Waktu itu, Angkatan Laut paling kuat di dunia. Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan sekutunya mencoba memaksa masuk lewat Selat Dardanella. Hasilnya, gagal total. Pertahanan darat yang sederhana, cuma artileri pantai dan ranjau laut, berhasil melumpuhkan armada kapal tempur yang super canggih. Kekalahan ini akhirnya maksa mereka melakukan invasi darat yang jadi bencana besar yang kita kenal sekarang sebagai Gallipoli. Dan inilah pelajaran utamanya. Seperti yang dikatakan oleh analis Philip Radford, di geografi yang sempit seperti selat, kuantitas sederhana atau dumb mass itu selalu bisa mengalahkan kualitas yang paling canggih sekalipun. Nah, ini membawa kita kembali ke masa kini. Iran udah menyempurnakan strategi ini. Mereka nggak perlu repot-repot nenggelemin kapal perusak AS, mereka cukup kena beberapa tanker aja, pakai drone murah atau rudal dari pantai. Itu aja udah cukup buat bikin perusahaan asuransi panik dan cabut yang secara efektif bakal menutup selat itu tanpa perlu ada pertempuran laut besar-besaran. Oke, jadi kita udah lihat ya masalah militernya. Tapi ini lebih dari itu. Ini juga masalah strategi. Soalnya membuka selat dengan paksa itu biayanya bakal sangat-sangat besar. Dan AS punya prioritas lain yang jauh lebih mendesak. Untuk benar-benar bisa mengamankan Selat Hormuz dari serangan darat, Angkatan Laut AS itu harus menetralisir lebih dari 150 km garis pantai Iran. Coba deh bayangin skala operasi sebesar itu. Artinya, mengamankan selat dari laut aja nggak bakal pernah cukup. Operasi ini bakal butuh invasi darat besar-besaran buat membersihkan setiap peluncur rudal dan situs drone di sepanjang pantai itu. Para analis bilang, itu bakal jadi Gallipoli dikalikan 10. Sebuah skenario yang gak akan pernah dipertimbangkan oleh AS. Dan disinilah inti masalah strategisnya. Buat AS, Selat Hormuz itu bukan tujuan utama. Prioritas mereka yang sebenarnya adalah program nuklir dan rudal balistik Iran plus jaringan proksi mereka di seluruh wilayah. Mengalihkan semua kekuatan udara dan intelijen cuma buat membuka selat bakal membahayakan tujuan-tujuan yang jauh lebih penting. Belum lagi mempertaruhkan nyawa lebih dari 200 pelaut di setiap kapal perangnya. Seolah-olah ini belum cukup rumit, ada satu lapisan lagi yang harus kita buka. Ini bukan cuma soal rudal dan strategi, tapi juga soal hukum internasional yang kompleks dan seringkali jadi perdebatan. Ya, seperti yang bisa kita lihat dari sampul tesis ini, hukum laut itu bukan hal yang sederhana.
ada aturan-aturan rumit yang ngatur siapa boleh lewat mana dan gimana caranya, terutama di selat-selat internasional yang vital kayak gini. Jadi, ada prinsip utama yang namanya lintas transit. Menurut hukum internasional, khususnya UNCLOS, kapal dan pesawat itu punya hak buat lewat selat kayak Hormuz. Syaratnya, perjalanannya harus berkelanjutan dan cepat. Intinya sih, boleh lewat tapi jangan mampir, jangan ngancam atau melakukan kegiatan lain yang nggak ada hubungannya sama transit. Nah, di sini masalahnya jadi ribet. Iran itu memang menandatangani perjanjian ini, tapi parlemennya nggak pernah meratifikasi. Ini menciptakan semacam zona abu-abu hukum. AS dan sekutunya ngotot kalau hak lintas transit itu tetap berlaku, sementara Iran berpendapat sebaliknya. Artinya, setiap tindakan militer AS bisa memicu krisis hukum dan politik internasional di atas krisis militer yang udah ada. Jadi setelah kita menggabungkan semua bagian ini, gambaran besarnya mulai kelihatan. Jawabannya bukanlah bahwa Angkatan Laut AS itu lemah, tapi masalahnya jauh-jauh lebih kompleks dari itu. Mari kita rangkum teka-teki ini. Pertama, ada realitas militer. Drone dan rudal murah dari darat itu bisa ngalahin kekuatan laut konvensional di perairan sempit. Kedua, dilema strategis. AS punya prioritas yang lebih besar daripada mempertaruhkan segalanya cuma buat buka selat. Dan ketiga, labirin hukum. Ketidakpastian aturan main bikin tindakan tegas jadi sangat berisiko secara politik. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Pengendalian Selat Hormuz itu bukan soal siapa yang punya kapal paling besar, tapi ini tentang siapa yang bisa mengelola persamaan rumit antara risiko militer, strategis, dan hukum dengan lebih baik. Dan untuk saat ini, keseimbangan itu membuat tindakan militer besar-besaran jadi pilihan yang sangat-sangat tidak menarik. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang lebih besar untuk masa depan. Kalau sebuah kekuatan regional bisa menantang angkatan laut terkuat di dunia cuma dengan teknologi yang relatif murah, apa artinya ini bagi masa depan kekuatan angkatan laut di seluruh dunia? Ini adalah pertanyaan yang bakal menghantui para perencana strategis selama bertahun-tahun ke depan.